girl, you are so pretty, 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 baby girl. Halo semuanya, perkenalkan saya Yalena Gina Berliana dengan NIM 24010503774. Nah, selama saya mempelajari materi bimbingan dan konseling, saya dapat memahami bahwasanya bimbingan dan konseling sangat penting dalam dunia pendidikan, khususnya di sekolah. Kenapa? Pertama, karena bimbingan dan konseling diperlukan di sekolah karena banyak peserta didik tidak hanya membutuhkan pelajaran secara akademik saja, tetapi juga mereka membutuhkan bimbingan dalam pengembangan pribadi, sosial, dalam belajar, dalam mengetahui karir yang akan mereka tuju, dan juga bimbingan dan konseling membantu siswa untuk menghadapi permasalahan, mengembangkan potensi, serta menyesuaikan diri dengan lingkungan sekolah maupun lingkungan masyarakat. Nah, lalu untuk BK itu apa sih? Jadi, BK atau bimbingan dan konseling adalah proses bantuan yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan oleh guru ataupun konselor kepada peserta didik agar mereka dapat memahami diri mereka sendiri, agar mereka dapat mengarahkan diri dan juga mereka dapat menyelesaikan masalah yang ada pada dirinya sendiri. Lalu, untuk persamaan antara bimbingan dan konseling, mereka itu sama-sama bertujuan untuk membantu peserta didik dalam mencapai pengembangan yang optimal. Sedangkan perbedaan antara bimbingan dan konseling, bimbingan memiliki sifat yang lebih luas, perspektif, dan juga pengembangan, sedangkan konseling lebih berfokus pada pemecahan masalah suatu individu, dan konseling biasanya dilakukan secara tatap muka oleh konselor dan juga peserta didik. Nah, tujuan dari bimbingan dan konseling sendiri itu adalah untuk membantu peserta didik agar dapat berkembang secara optimal dalam aspek pribadi, sosial, belajar, dan juga karir. Untuk fungsi BK antara lain, yang pertama adalah fungsi pemahaman untuk membantu siswa memahami potensi dan juga masalahnya. Lalu ada fungsi pencegahan, ada fungsi penyelesaian, dan juga ada fungsi pengembangan potensi. Nah, untuk orientasi BK lebih menekankan pada pengembangan seluruh aspek dari diri siswa, bukan hanya akademiknya saja. Untuk asas-asas BK, itu yang pertama ada asas kerahasiaan, lalu ada asas keterbukaan, ada asas kesukarelaan dan juga kemandirian, ada asas kekinian dan juga keahlian. Nah, lalu untuk landasan BK meliputi landasan filosofis, di mana setiap individu itu berhak untuk mengembangkan diri. Lalu yang kedua, landasan psikologis. Nah, di mana BK dapat disesuaikan dengan tahapan pengembangan diri peserta didik. Lalu ada landasan sosial, yaitu layanan diberikan dengan menghargai latar belakang sosial dan budaya peserta didik. Lalu ada landasan pedagogi, yaitu membantu siswa dalam mencapai pengembangan akademik, pribadi, dan juga belajar serta karir. Nah, untuk kedudukan BK berada sejajar atau setara dengan kegiatan pendidikan yang lainnya yang ada di sekolah. Nah, untuk 3 wilayah bidang BK, yaitu ada bimbingan pribadi. Wilayah ini membantu peserta didik dalam memahami, mengembangkan diri secara pribadi. Lalu ada wilayah sosial yang membantu siswa menjalin hubungan sosial dengan orang lain secara sehat. Lalu ada wilayah belajar dan juga karir, disebut sebagai wilayah akademik dan perencanaan masa depan. Nah, yang pelaksanaannya ini didukung oleh pendidikan formal. Lalu untuk keunikan dan juga keterkaitan tugas guru dan konselor, yaitu keduanya memiliki peranan yang sangat penting, di mana guru dapat mengajar dan juga mendidik, sementara konselor dapat memberikan layanan bimbingan dan konseling. Namun keduanya itu memiliki keterkaitan yang sangat kuat untuk saling melengkapi dan mencapai perkembangan siswa yang optimal.
Nah, selanjutnya adalah karakter pribadi guru di abad ke-21 yang sangat penting bagi peserta didik, seperti kemampuan berkomunikasi, kemampuan empatik, kemampuan berpikir kritis, dan juga kemampuan kreatif, di mana guru harus memiliki empati yang sangat tinggi agar peserta didik itu nanti bisa merasa nyaman dan juga merasa bisa terbuka. Dengan begitu layanan dan bimbingan konseling itu dapat berjalan secara efektif. Nah, sebagai calon guru sekolah dasar, walaupun bukan guru BK langsung, tapi kita harus memiliki pemahaman mengenai fungsi, mengenai orientasi, dan juga asas-asas BK. Nah, karena itu merupakan hal yang sangat penting. Misalnya dalam pembelajaran, guru tidak hanya menerapkan ilmunya saja, tetapi juga harus bisa mendampingi pengembangan pribadi dan sosial siswa. Nah, untuk contoh penerapan fungsi BK di lingkungan SD, itu yang pertama, guru bisa mengidentifikasi kesulitan siswa melalui observasi ataupun komunitas terbuka. Lalu yang kedua, guru bisa memberikan arahan atau pembiasaan positif untuk mencegah perilaku yang menyimpang. Lalu yang ketiga, guru bisa memberikan kesempatan untuk siswa agar dapat berlatih bekerja sama, agar dapat berpendapat, dan juga mereka berani untuk menyampaikan dan juga mengembangkan minat yang ada pada dirinya sendiri. Selain itu, guru juga bisa bekerja sama dengan guru BK atau wali kelas lain. Jika ada masalah khusus pada siswa, guru jadi bisa menanganinya juga. Lalu, orientasi BK yang berfokus pada pengembangan pribadi juga dapat diterapkan melalui kegiatan yang mendorong keaktifan serta penghargaan terhadap perbedaan serta pembentukan karakter siswa. Nah, asas-asas BK seperti keterbukaan dan juga kerahasiaan itu bisa diterapkan saat guru mendengar keluh kesah siswa. Nah, guru juga bisa menjaga kepercayaan siswa, tidak membocorkan masalah pada diri siswa kepada yang lain, dan juga guru bisa memberikan solusi dengan empati. Nah, dengan pemahaman ini, guru kelas terutama bisa berperan sebagai first line of helper yang memberikan layanan bimbingan dasar sebelum siswa dirujuk ke guru BK. Nah, hal ini itu sangat membantu terciptanya lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan juga tentunya dapat mendukung perkembangan peserta didik secara menyeluruh. Mungkin sekian saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.